Selamat pagi Bapak Ibu dan juga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan kita bersyukur karena kita masih dipertemukan melalui renungan pada saat pagi hari ini untuk mengawali seluruh aktivitas kita. Kita bersama-sama akan berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang malam ketika Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk beristirahat. Kami mengucap syukur Engkau membangunkan kami pada pagi hari ini dengan kesehatan dan juga dengan segala berkat yang sudah Tuhan sediakan sebagai sarana untuk kami hidup pada hari ini. Terima kasih untuk setiap aktivitas yang telah Tuhan sediakan bagi kami untuk kami kerjakan, dan kami bersyukur karena Engkau juga memberikan kepada kami hikmat, kemampuan untuk kami mengerjakannya. Untuk mendasari seluruh aktivitas kami mau bersama-sama untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Ya Allah, kiranya Engkau menerangi hati dan pikiran kami, Engkau memberikan kepada kami hikmat, supaya setiap perkataan yang kami baca, yang kami dengarkan, dan yang kami renungkan, diam di dalam kehidupan kami, dan kami senantiasa tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Kiranya Bapa, hidup kami hari ini menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi pujian bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Matius pasalnya 12 ayat 43 sampai dengan ayat 45. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus yang kita baca dan akan kita renungkan bersama pada hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kerap kita mendengar atau kita juga mungkin melihat, menyaksikan tayangan-tayangan yang di sana diingatkan bahwa rumah tanpa penghuni itu sering menjadi sasaran kejahatan. Maka pada musim liburan sekolah atau hari raya, kerap kali terjadi pencurian di rumah-rumah yang tidak ada penghuninya, ditinggalkan oleh pemiliknya karena mereka sedang berada di luar kota atau bahkan mungkin juga di luar negeri. Tetapi Bapak Ibu, semakin hari kesadaran orang semakin meningkat, sehingga ketika mereka mau mengadakan liburan, entah dalam jangka waktu berapa hari, mereka telah mempersiapkan segala sesuatunya supaya rumah mereka tetap ada penghuninya, bukan menjadi rumah yang kosong. Entah mereka menyewa orang untuk menunggu rumah mereka, atau mungkin juga mereka meminta tolong saudara mereka untuk tinggal di rumahnya dalam beberapa hari sampai mereka kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rumah yang kosong
adalah rumah yang tidak aman. Bahaya selalu mengancam. Demikian juga dengan hati yang kosong. Hati yang tanpa pemilik sangat rawan. Bahaya mengancam setiap saat. Di dalam teks yang kita baca tadi, Tuhan Yesus memberikan kepada kita pembelajaran. Karena itu mari kita bersama-sama mendengarkan dengan sungguh, mempergumulkan apa yang Tuhan ajarkan melalui teks yang telah kita baca bersama tadi. Roh yang sudah keluar dari seseorang mengembara ke tempat yang tandus. Dia mencari tempat perhentian. Tetapi dikatakan bahwa dia tidak mendapatkannya. Sehingga dia berpikir untuk kembali saja ke tempat yang sudah dia tinggalkan. Dan ternyata dia mendapati tempat itu kosong. Tempat itu tersapu bersih, rapih, tetapi rumah itu tanpa pemilik. Kekosongan itu memberikan kesempatan kepada roh jahat itu untuk kembali. Dan bahkan dia tidak ingin tinggal sendiri di rumah yang kosong itu. Dia membawa serta 7 roh yang lain untuk mendiami rumah kosong. Dan dengan demikian, maka dia akan menjadi lebih kuat lagi sebagai penguasa di rumah itu. Tentu saja kondisi ini membuat kondisi orang itu menjadi semakin buruk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini menjadi peringatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk orang-orang pada masa Tuhan Yesus. Kehidupan orang-orang Israel pada zaman Tuhan Yesus memang sudah lebih baik. Orang-orang pada zaman itu sangat setia untuk mengunjungi bait Allah, untuk beribadah di Yerusalem dan juga di rumah-rumah ibadat yang ada. Baal tidak lagi disebut-sebut dan tidak ada lagi patung berhala yang didirikan pada zaman Tuhan. Dengan singkat bisa dikatakan bahwa pada saat itu roh jahat mengalami kemunduran. Tetapi jika hati bangsa Israel tetap kosong tanpa pemilik, maka keadaan mereka juga ada dalam bahaya. Oleh pengaruh-pengaruh roh jahat, maka mereka akan terjerumus ke dalam dosa, formalitas, fanatisme, dan juga dosa-dosa yang lainnya. Bagaimana supaya mereka ada dalam kondisi yang tidak berbahaya? Hanya dengan cara mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan pemilik hati mereka, serta meminta Roh Kudus untuk menguasai hati mereka, maka mereka akan aman. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, peringatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu, hari ini Tuhan sampaikan kepada kita. Mari kita bersama-sama untuk dengan sungguh-sungguh kita mengingat pesan Tuhan ini, peringatan Tuhan ini. Jangan sampai hati kita tanpa pemilik, bagaikan rumah kosong yang rawan kejahatan, yang rawan ancaman, yang setiap saat ada dalam keadaan yang berbahaya. Tetapi ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, persilahkan Tuhan Yesus untuk menjadi pemilik hati kita. Hati kita menjadi tempat di mana Dia hidup dalam kehidupan kita. Dan biarkanlah Roh Kudus menguasai seluruh kehidupan kita. Sehingga ketika roh jahat itu mempengaruhi kita, bukan dengan kekuatan kita akan menang. Tetapi kekuatan Roh Kudus, kekuatan Tuhan yang ada di dalam hati kita, ada dalam kehidupan kita,
Dialah yang akan memberikan kepada kita kemenangan-kemenangan. Kita tetap harus berjaga, kita tetap harus berdoa. Dia tidak akan mundur dan menyerah, tetapi dia terus mencari kesempatan untuk bisa kembali dan akan menguasai kehidupan kita, sehingga kehidupan kita akan menjadi lebih buruk lagi. Yang harus kita lakukan adalah terima Yesus, terus hidup di dalam Dia, membangun relasi dengan Dia, dan memberi sepenuhnya hidup kita untuk dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan cara itulah kita melawan kuasa-kuasa kejahatan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita, menyertai kita, menuntun kehidupan kita hari ini. Jangan biarkan hati kita tanpa pemilik, tetapi biarlah Yesus menjadi pemilik atas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih Engkau sudah berkenan untuk menyatakan kebenaran kepada kami. Terima kasih karena Engkau sudah berkenan untuk menyatakan diri sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan Roh Kudus, kami juga bersyukur karena Engkau menolong kami untuk kami membuka hati. Sekarang, ya Roh Kudus, kami memohon Engkau berkenan untuk tinggal di dalam hati kami. Dan kami memberikan kehidupan kami sepenuhnya untuk dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus, masuklah dalam hati kami, masuklah dalam kehidupan kami, dan kami menyerahkan hidup kami di dalam kuasa-Mu dan juga di dalam pimpinan-Mu. Saat ini Bapa, kami terus berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Ya Allah, terima kasih karena sampai dengan hari ini penyertaan Tuhan terbukti bagi para pemimpin kami. Kekuatan yang dari Allah senantiasa memampukan mereka untuk mereka mengerjakan apa yang seharusnya mereka kerjakan. Tuhan, kiranya Engkau tambahkan hikmat bagi para pemimpin bangsa kami, sehingga segala sesuatu yang sedang mereka pikirkan atau bahkan yang sekarang telah mereka lakukan, Tuhan akan memberkati, menjadi jalan untuk bangsa ini boleh terbebas dari segala kesukaran yang saat ini sedang dialami. Bapa di surga, kami pada saat ini juga terus mendukung di dalam doa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, dengan berbagai macam pelayanan yang terus dilaksanakan dengan berbagai macam cara. Tuhan, biarlah itu boleh menjadi wujud nyata kasih Allah kepada sesama kami. Mereka yang merasakan sendirian, mereka yang merasakan kesepian, mereka yang merasakan kesedihan, mereka yang merasakan penatnya beban hidup. Tuhan, pakailah setiap anak-anak-Mu untuk menyatakan kasih-Mu, kehadiran-Mu, penghiburan-Mu, dan senantiasa kami boleh diperlengkapi dan dituntun untuk melakukan segala yang terbaik untuk sesama kami dan menjadi kemuliaan bagi Engkau. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu dalam pergumulan pribadi lepas pribadi, apapun pergumulannya, entah dengan kondisi kesehatan, dengan perekonomian, dengan pekerjaan, dengan pelayanan, dengan kehidupan rumah tangga, pendidikan. Tuhan, kiranya doa-doa yang telah dinaikkan di hadapan-Mu, Tuhan senantiasa akan menyatakan segala yang terbaik sesuai dengan rancangan dan kehendak-Mu dan pada waktu yang telah Engkau tetapkan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa-doa kami yang kami percayakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.